Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV dan kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi kita dari Nabiullah Isa alaihi salam. Suatu hari Nabiullah Isa alaihi salam mau melakukan perjalanan dakwah, dan dalam perjalanan itulah beliau didampingi oleh seorang teman, seorang laki-laki yang mengikuti perjalanan dakwah Nabiullah Isa alaihi salam. Dalam perjalanan tersebut Nabi Isa membawa bekal 3 buah roti, 3 potong roti untuk bekal di perjalanan. Karena mereka berdua di tengah hari, Nabi Isa dengan teman perjalanannya itu beristirahat. Kemudian di pinggir kali beliau memakan atau dahar roti yang 2 potong untuk berdua. Selesai dahar, kemudian beliau mengambil air minum, tapi minumnya di sungai yang mengalir begitu jernih di hutan tempat beliau melakukan perjalanan atau di tengah perjalanannya. Dan setelah minum beliau kembali ke tempat duduknya bersama sahabatnya tadi. Ternyata roti yang semula 3, yang 2 dimakan, tinggal 1 potong tidak ada di tempatnya. Kata Nabi Isa, wahai temanku, man akhadhar raghif, siapa yang sudah mengambil roti sisa tadi yang 1 potong? Kata temannya tadi, la adri ya Rasulullah, saya tidak tahu wahai Rasul. Beliau tidak banyak komen, kemudian ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan tanpa bekal sama sekali. Dan kebetulan setelah sekian lama melakukan perjalanan, ada sebuah sungai yang cukup lebar, yang secara logika tidak mungkin dilewati orang dengan lompat, dan saat itu tidak ada jembatan untuk menyeberang. Akhirnya Nabiullah Isa alaihi salam menggandeng tangan temannya tadi, kemudian berjalan di atas air sungai tadi. Sesampainya di seberang sungai yang dilewati tadi, Nabi Isa berkata kepada temannya, dengan demi zat yang sudah memperlihatkan keistimewaan ini, sebenarnya man akhadhar raghif, sebenarnya yang tadi mengambil roti tadi siapa? Temannya masih tetap dengan jawaban la adri, saya tidak tahu wahai Rasul. Dengan tanpa kata lagi, Nabi Isa kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan temannya. Setelah sekian lama lagi, sudah waktunya makan sore, Nabi Isa istirahat lagi. Kebetulan ada seekor rusa bersama 2 anaknya melewati Nabi Isa, dan dipanggil salah satu anaknya oleh Nabi Isa, disembelih, dibakar, dimakan berdua. Dimakan berdua, setelah dahar berdua, sudah kenyang. Saat itu juga Nabi Isa bertanya lagi, wahai temanku, demi zat yang sudah memperlihatkan keajaiban ini, man akhadhar raghif, siapa yang sudah mengambil roti tadi? Jadi beliau makan daging rusa, dipanggil rusanya, kemudian disembelih, kemudian dibakar, dimakan berdua. Setelah dimakan berdua, tulang belulang sisa makannya tadi dikumpulkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam, dan beliau memberikan perintah kepada tulang belulang tadi, biiznillah, berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itulah Nabi Isa bertanya lagi kepada sahabatnya tadi, kepada temannya, demi zat yang sudah
memperlihatkan keajaiban ini kepadamu, man akhadhar raghif, siapa yang sebenarnya mengambil roti yang sepotong tadi. Tapi temannya tetap mengatakan, la adri ya Rasulullah. Mungkin kalau kita akan mengatakan, ya Allah, cuman sepotong roti saja. Nabi Isa bertanya berkali-kali kepada temannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Satu tempat ketika istirahat berdua, Nabi Isa mengumpulkan pasir, dikumpulkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, dijadikan gunung kecil. Gunung kecil 3 buah. Kemudian beliau mengatakan, kun zahaban biiznillah, jadilah emas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah juga pasir-pasir yang sudah dikumpulkan oleh beliau menjadi 3 gunung emas kecil. Kemudian beliau mengatakan kepada temannya, wahai temanku, sekarang ada 3 gunung emas. 1 potong untukmu, 1 potong untukku, dan 1 lagi untuk orang yang mencuri roti tadi. Jadi 3 gunung emas, 1 untuk saya sepertiganya, 1 untuk jenengan, 1-nya lagi untuk yang sudah mencuri rotiku. Dan ini uniknya. Kemudian teman Nabiullah Isa alaihissalam tadi baru mengatakan, ya Rasulullah, sayalah tadi yang sudah memakan roti karena saya belum kenyang. Dan saat itu kata Nabi Isa, ya sudah, semuanya untuk kamu. Kemudian beliau berdua berpisah. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Kemudian kata Nabi Isa, ya sudah, diurus saja emas itu. Nabi Isa melanjutkan perjalanan dan temannya tadi kebingungan. Emas ini saya bawa pulang, bagaimana caranya? Dan tanpa sadar ada 2 orang perampok yang mengamati temannya tadi. Laki-laki yang mendampingi Nabi Isa dalam perjalanannya. Perampok ini tentu saja ingin mengambil emas dan ingin membunuh temannya Nabi Isa tadi. Tapi kata laki-laki tadi, tolong jangan bunuh saya, kita bagi saja emas ini bertiga. Saat itulah kemudian ya sudah, sepakat kita bagi 3, nanti kita bawa pulang bareng-bareng. Dan kemudian setelah mereka duduk bertiga di samping emas-emas tadi, salah satu mengatakan, kalau gitu salah satu dari kita membeli makanan ke kampung, karena kita sudah sangat lapar. Baru nanti kita pikirkan bagaimana kita pulang membawa emas. Saat itulah 1 orang kemudian keluar ke kampung untuk membeli makanan, yang 2 orang menunggui emas di tengah hutan tadi. 1 orang yang membeli makanan berpikir, lah sayang ya, emas yang segitu banyaknya harus dibagi 3. Seandainya untuk saya saja pasti lebih enak, itu banyak bagian saya. Akhirnya dia berpikir untuk memberikan racun ke makanannya. Yang 2 orang di antara emas-emas tadi juga berpikir, kenapa emas ini harus kita bagi 3? Kita bagi 2 saja. Nanti teman kita yang membeli makanan tadi begitu datang ke sini, kita bunuh saja. Emasnya untuk kita berdua. Subhanallah. Dan itulah kemudian yang membeli makanan, dia makan di warung, kemudian 2 bungkus nasi tadi diberi racun. Dan yang 2 orang menunggu emas tadi sudah siap mengeksekusi temannya yang membeli makanan. Begitu temannya datang membawa makanan, mereka berdua membunuhnya. Setelah membunuh temannya yang membawa makanan tadi, kemudian mereka berdua makan dengan santainya. Merasa sudah tenang, merasa sudah sukses, merasa sudah tinggal makan, kemudian bawa pulang emas. Mereka nggak sadar bahwa nasi yang 2 bungkus tadi juga sudah diberi racun oleh temannya tadi. Akhirnya setelah mereka makan nasi juga, yang membeli nasi sudah dibunuh, yang menunggu emas juga akhirnya makan nasi yang beracun. Mereka bertiga meninggal di antara emas-emas tadi. Dan inilah akhirnya ketika Nabi Isa pulang dari perjalanan dakwahnya, sampai di tempat mereka bertiga menunggu emas, melihat 3 orang yang sudah tergeletak
di samping emas-emas tadi. Kata Nabi Isa, hadhihi ad-dunya fahdharuha. Inilah dunia, maka jauhilah, takutlah, karena dunia itu bisa sebahaya yang sudah terjadi saat itu. Tidak peduli dengan teman, tidak peduli dengan sahabat, bahkan keluarga kadang. Dan ini sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Karena banyak sekali yang kemudian ketika sudah cinta dunia akan ada sifat-sifat yang tidak baik, seperti sifat bakhil, karena dia sudah terlalu cinta dunia, pasti akan terfikir, kenapa harus dibagi kepada orang lain? Seharusnya untuk saya saja. Seperti tadi pikiran teman Nabiullah Isa alaihissalam, bahkan berani berbohong demi mendapatkan harta lebih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang yakin dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi rizki sifat zuhud yang tidak cinta pada dunia, tapi cinta dengan rizki Allah untuk kita bagikan kembali kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.